dalam kehidupan manusia itu yang disebut dengan perubahan revolusioner, perubahan revolusi. Itu biasanya yang paling besar disebabkan oleh 3 hal. Pertama, perubahan itu terjadi karena bencana alam. Maka di sepanjang sejarah Al-Quran selalu mengingatkan kan bencana alam itu. Karena itu Al-Quran mengatakan wa kam ahlakna mim ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bidunu ibadihi khabirum basir. Betapa banyak wa kam ahlakna min qaryatin. Betapa banyak kami binasakan alam generasi-generasi. Betapa banyak kami binasakan negeri-negeri. Dalam Al-Quran itu ada kalimat wa kam ahlakna min qarnin, ada kam ahlakna min qaryatin. Kalau Korea menunjukkan negerinya, kalau qarnin menunjukkan generasinya. Jadi betapa banyak negeri yang sudah Allah binasakan, betapa banyak generasi yang telah Allah binasakan. Nah, apa hikmah dari pembinasaan itu? Firman Allah wa angsha'na min ba'dihi qarnan akharin, itu untuk membangkitkan generasi baru. Jadi untuk muncul generasi baru itu lebih cepat terjadinya malapetaka. Maka di sepanjang sejarah umat manusia, kalau berdasarkan periodisasi nubuwah, itu Allah sebutkan kehancuran kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Itu berdasarkan periodisasi kenabian. Tapi kalau berdasarkan periodisasi abad, nah para sejarawan menyebutkan di antara bencana alam itu setiap abad sekali wabah 17, 20, 18, 20, 17, 20, 2020. Kalau ada umur lagi mungkin nanti berapa berarti? 2120. Ini kalau ada usia lagi. Nah kemudian Allah firmankan kami bangkitkan generasi baru. Jadi muncul generasi baru yang sama sekali berubah. Yang kedua, perubahan itu biasanya disebabkan karena peperangan. Maka bagaimana umpamanya dahsyatnya ekspansi yang dilakukan oleh Alexander the Great. Dia dari Yunani ya, dari Makedonia, itu menjelajah hampir 2/3 dunia. Dan ia mati dalam usia muda, 32 tahun, bayangkan, telah menaklukkan dunia. Jadi usianya itu singkat sekali. Alexander the Great itu hanya 32 tahun. Dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Raja Philip, itu dalam usia 18 tahun, hampir 19 tahun. Setelah itu habis waktunya itu kurang lebih selama berapa tahun berarti? 16 tahun, 15 tahun lebih, 14 tahun dia perang terus. Dia itu nggak pernah menetap di satu negeri, hanya menetap sebentar setelah ditaklukkan. Sehingga di hampir seluruh wilayah yang ditaklukkan dia menyimpan nama dia, peninggalan dia. Itu yang disebut dengan Alexandria seperti di Mesir. Hampir semua benua ada kota namanya Alexandria. Walaupun akhirnya bala tentaranya itu kecapean, minta pulang, maksa kan, akhirnya dia pulang ke Alexandria, mati di situ, diracun sama para petinggi militernya sendiri. Akhirnya istrinya sedang hamil dibunuh juga, akhirnya nggak punya keturunan. Tapi dengan penaklukan itu luar biasa. Itu apa? Menyatukan peradaban dunia, masuk ke budaya Helenisme. Itu dahsyat. Jadi kan budaya dari Eropa sampai ke timur, sampai ke India itu yang dijelajahi oleh Alexander the Great. Jadi ada benang merah peradaban. Jejak peradaban Eropa itu hanya masuk. Mukjizat di masa Nabi ini justru diperbesar adalah mukjizat ilmiah dalam Quran, makanya abadi. Makanya mukjizat yang abadi itu mukjizat Al-Quran, mukjizat ilmu pengetahuan.
Karena itu Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu min rabbihim. Kami akan singkapkan. Nah, jadi mukjizat Nabi Muhammad itu penyingkapan ilmu pengetahuan. Semakin tersingkap semakin benar, semakin tersingkap makin benar. Akhirnya manusia ingin lari dari akhirat, ingin lari dari alam gaib, justru semakin dekat ke alam gaib. Ini keajaiban. Maka transformasi dakwah itu akan terus berubah. Hanya kita yang jadi objek perubahan atau kita menjadi bagian dari subjek perubahan, itu pertanyaannya. Nah, sayang sekali pesan-pesan perubahan dalam Al-Quran itu kurang direspon dengan seimbang oleh kita kaum muslimin. Justru yang banyak merespon perubahan itu adalah orang-orang kafir juga Islam. Sehingga mereka merancang masa depan itu sudah dengan berbagai cara. Mereka sudah punya sains yang disebut dengan ilmu mustaqbal, al-ilmu al-mustaqbaliyah. Jadi futurologi kan, ada disebut dengan futurologi. Sehingga orang-orang di futurolog, future science, ilmu masa depan ya. Nah, kita Al-Quran salah satu poin-poin pentingnya kan bicara tentang masa depan, tentang kiamat, tentang masa depan. Tapi jauh sebelum kiamat itu ada tanda-tanda. Nah, dalam menyikapi tanda-tanda masa depan itu ada dua sikap. Ada sikap yang tadi saya katakan penantiannya negatif. Jadi al-intidor al-salbi, dia masa menantinya itu negatif, pesimistis. Dia hanya menunggu infial, kejadian-kejadian hasil. Tidak memandangnya itu sebagai intidor al-ijabi, penantian yang positif. Sehingga penantiannya itu bersifat fa'al, aktif, merespon. Nah, maka kita sekarang ini dituntut menghadapi segala sesuatu dengan memandang masa depan, ru'yah mustaqbaliyah, visi, dengan visi. Makanya sekarang hampir seluruh dunia itu mempunyai sebut dengan vision, atau sebut dengan ru'yah mustaqbaliyah. Ada yang 10 tahun, 20 tahun. Terutama dalam gerakan dakwah, gerakan pendidikan harus menerapkan sebut dengan gerakan transformasi, gerakan perubahan. Karena memang alam ini berubah, dan hanya dengan perubahan status manusia. Kalau perubahan nilai kan dari muslim menjadi mukmin, menjadi muttaqin kan gitu. Kalau bahasa Al-Quran kan ada proses dari muslim, mukmin, muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Itu kan sebenarnya proses perubahan. Kalau perubahan di binatang kan dari ular menjadi kupu-kupu, itu ada proses transformasi. Kemudian kalau dalam gerakan dakwah dan pendidikan, nah kita harus mulai tadi meniru gerakan Al-Quran dari dakwah mahaliyah ilal alamiyah, dari lokal menjadi global. Kemudian merubah sudut pandang dari memandang segala sesuatu itu tantangan, halangan, harus berubah menjadi peluang. Jadi tahwil tahadiyat ilal al-furos. Tahadi itu jadi fursoh, tantangan itu berubah jadi peluang. Kemudian kesulitan harus berubah sebagai kemudahan. Kita harus berpikir global, dari mahaliyah ila alamiyah, kemudian dari juz'iyah kepada kuliah, kemudian dari taklidiyah kepada hadisiyah, dari tradisionalis ke modern. Nah, begitu pula kita dari manual sekarang semuanya sudah digital semua. Semuanya harus dengan sistem digital. Nah, sistem digital itu kan sebetulnya meniru tentang bagaimana jejak manusia itu tidak bisa dihilangkan, dihapus bagaimana. Itu transformasi dari ayat Al-Quran, yaitu
innana nunuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami itu mencatat jejak-jejak semua manusia. Ternyata di alam semesta ini semuanya ada rekam digital. Makanya orang pernah nulis apa, pernah bertweet apa di Facebooknya, di Twitternya, di emailnya, walaupun sudah dibuang laptopnya, ya kan? Sudah nggak bakal hilang itu. Coba catatan apa yang begitu, catatan malaikat kan, yang nggak bisa dihapus. Sehingga kita akan mengatakan kitab apa ini la yugadiru sogirotan wala kabirotan. Kitab macam apa yang tidak bisa dihapus. Nah, jadi ini sebetulnya kan transformasi dari teknologi malaikat menjadi teknologi digital sekarang ini, penyederhanaan teknologi malaikat. Yang tidak bisa dihapus catatannya itu kan catatan malaikat. Nah, jadi pemikiran-pemikiran besar yang ada di Quran ini memang kayaknya tidak terlalu tertangkap oleh pikiran kita yang terlalu sempit, terlalu kecil. Kita membutuhkan bantuan otak orang-orang lain untuk ikut membantu. Nah, dan alhamdulillah kita bisa menghafal ayatnya, orang lain yang membongkar isinya. Akhirnya kita juga ikut memanfaatkan, bukan?